Di IPI 2 ini kita membahas tentang peranan dari masing-masing prodi. Jadi, Dek, kalau kita nggak kenal prodi orang lain, kita kadang ada dua hal yang kemungkinan terjadi. Kita merasa prodi kita paling bagus, atau malah kita merasa prodi kita kurang. Dalam artian profesi ya, misalnya profesi kita, kok kurangnya dibanding yang lain, kok profesi dia lebih hebat, seperti itu misalnya. Dan itu nggak bagus untuk kita berkolaborasi menangani pasien, karena masing-masing profesi mempunyai kelebihan di dalam penanganan pasien tersebut. Gitu ya. Oleh karena itu, makanya di IPI 2 ini kita belajar tentang mengenal peranan dari masing-masing profesi. Usahakan mengenal peranan dari profesi kita dulu nih, kalau kita misalnya berinteraksi nih, ada pasien, nanganin pasien, prodi saya misalnya ngapain ya, profesi saya ngapain nanti ya tugas-tugasnya. Terus baru kita harus tahu juga profesi orang lain seperti apa, bekerja samanya nanti saya seperti apa, gitu ya. Kita masuk ke sama-sama telaah dulu ya study guide-nya. Kalau ada yang komen langsung ya. Skip. Ini ntar pengajarnya ya, ada 10 orang. Nanti tolong dihubungi ketika ada jadwal mengajarnya. Kadang dosennya itu kan lupa karena pakai sibuknya. Sehari sebelumnya mohon diingatkan oleh kortinya, penanggung jawab koordinator IPI-nya ya. Kalau kalian tidak mengingatkan, terus mereka tidak mengajar, salah kalian. Waktunya saya bikin pas. Jadi tidak ada lagi pelajaran tambahan. Terus. Nah, tolong dicermati kelompok-kelompoknya. Kalau ada yang berbeda atau hilang temannya, maksudnya tidak lagi ada di kelompok itu, tolong diinformasikan ya ke saya. Jadi ini biar bisa kita perbaiki jumlah mahasiswa yang sebenarnya dari masing-masing kelompok. Ya, ini kelompok 1, lihat dicek ya. Kalau misalnya ada perubahan atau ada temannya yang sudah mengundurkan diri, tolong diinformasikan. Ya, chat aja ntar. Saya catat di chat aja. Terus ini ada penambahan di kelompok 4 ya. 1, 2, 3. Di kelompok 4 ya, ada penambahan mahasiswa dan kelompok 4 tolong dimasukkan di absen nanti temannya. Ini ada penambahan di kelompok 4 dari PSSKM dan di kelompok 5. Ya. Dicermati ya, Dek, di kelompoknya masing-masing tolong dibuka study guide yang udah di-share. Dicermati, dilaporkan jumlah kelompoknya oleh ketua. Di chat aja. Itu terus ini masih kelompok. Terus ini ada di kelompok 28 katanya udah ada nilainya. Jadi saya kira udah nggak perlu ikut IPE ya kok udah ada nilainya ya. Mungkin kita keluarkan kok dia udah ada nilainya. Izin masuk, Dok. Ya, kenapa? Gimana tuh? Yang kelompok 28 atas nama Kak Trisna Dewanti itu kenapa dimerahin ya, Dok? Katanya udah ada nilainya. Nggak tahu juga dari mana dapat nilai IPE. Untuk nilai IPE yang semester sebelumnya udah ada nih ke, Dok, yang semester 3 sebelumnya. Nggak, yang sebenarnya Yang IPE nilainya gitu. Berarti ikut tetap ya, Dek ya? tetap ikut, Dok. Ya, Terima kasih, Dok. ya, edit ya. Berarti aman ya. Yang lainnya dilaporin langsung ya kalau namanya nggak ada atau hilang temennya. Oke, ini jadwal kita. Setiap hari Jumat kuliah dulu kita memanfaatkan.
baru SGD 1, SGD 2. Ini kepisah karena kan memang antara satu SGD, SGD 1, SGD 2 kan memang harus ada jedanya sehari ya. Satu kali session, bukan sehari satu session. Jadi memang ini nanti plenonya akan sama seperti IPA 1, lanjut SGD 3, SGD 4, pleno kedua, CBT. Bulan 5 kita udah ujian. Kenapa saya majukan? Supaya tidak ada lagi permasalahan mengenai nilai di akhir-akhir semester. Karena kalender akademik terutama dari yang farmasi kadang perlu nilai yang lebih duluan dibandingkan kalender akademik prodi yang lain. Jadi kita majukan di 13 bulan 5 CBT-nya. Kemudian nih lecture-nya, topik-topiknya nanti masing-masing dari dosen yang dari prodinya itu akan memberikan peranan dan tanggung jawab dari masing-masing prodinya sendiri. Oke, ini masalah perkuliahan saya kira udah skip aja. Tugas kalian hampir sama seperti IPE 1 mengenai SGD-nya. SGD-nya berbeda ya dibandingkan SGD yang biasa dilaksanakan oleh SSKPD ya. Kita mengadopsi yang benar-benar 7 jam di sini. Ya. Plannering-nya juga sama seperti yang di IPE 1, ada topik skenario 1, nanti kita akan assessment-nya ini. Tugasnya sama ya, SGD-nya itu membuat laporan tertulis, kita mau melihat bagaimana kalian mengerjakan tulisan ilmiah, ya seperti ini. Sama, kemudian buat juga PPT-nya. Nah, kita ngomong student project. Gimana menurut kalian student project yang di IPE 1? Bisa mampu laksana nggak? Silakan, ada yang komen? Kalian mau memilih student project ini presentasi dari hasil SGD atau kalian memilih presentasi tersendiri tentang peran masing-masing mahasiswa? Pilih yang mana? Kan kalian apa pengen presentasinya cukup yang salah satu? Misalnya saya bagi 2 aja. Buat video presentasi yang kelompok 1 sampai 25 presentasi dari K1, yang kelompok 26 sampai 50 presentasi case kedua. Lebih enak kayak gitu, apa kalian membuat video tersendiri tentang masing-masing peranan prodinya. Misalnya anak PSKPD bikin video tentang peranan dokter dalam kolaborasi, terus yang PSKM bikin juga dengan data proteksi PSKM dalam kolaborasi. Itu gimana? Silakan. Ada yang berpendapat nggak? Itu satu ya, tentang SP. Assessment sama aja, terus ini tolong disampaikan ke masing-masing pembimbingnya. Kalian setelah SGD langsung kasih ya, waktu SGD juga, sebelum SGD bila perlu kalian udah kasih nama kalian, isiin ini semuanya sama pembimbingnya. Supaya cepat nilai kalian masuk. Karena itu aja. Itu aja dari saya. Gimana, ada masukan? SP-nya gimana? Ya karena kalau SGD udah semua, SP gimana? Silakan. Izin menjawab dokter, sebelumnya selamat siang. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Selin Aurelia Ahmad dengan 3 digit NIM terakhir 121 dari Prodi PS SKPD. Mungkin menurut saya sendiri dokter, untuk SP-nya mungkin untuk pilihan yang pertama lebih baik, di mana ada pembagian menurut kelompok-kelompoknya, yang mana yang melakukan presentasi untuk Q1 dan Q2 dan seterusnya. Tapi mungkin membutuhkan pendapat teman-teman lainnya. Oke. Terima kasih dokter. Yang lain gimana? Jadi bisa fokus, menurut saya sih bagusan gitu ya kayaknya ya. Jadi kita lebih fokus ketika bahas case 1. Kan kita belum kasih case-nya ya. Ketika bahas case 1, itu masing-masing prodi, kalau terlibat prodinya di dalam case itu menyampaikan peranannya.
Kalau dia nggak terlibat, dia menyampaikan peran prodi lain juga nggak apa-apa. C1. Gimana? Jadi seperti baca PPT, tapi PPT-nya udah dibuat masing-masing peranan prodinya. Habis itu presentasiin deh, kan lebih simpel jadinya kerja 2 kali. Izin berpendapat, Dok. Iya, maaf ya. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputra Siswan Dewi dari PSIK angkatan 20. Jadi tiang izin berpendapat, Dok, terkait dengan SPNIKE. Saya setuju sama yang dikatakan oleh Ling tadi bahwa lebih enak jika pilihan satu yang kita pakai. Kenapa? Karena dari SP sebelumnya ini kalau boleh yang jujur itu kita agak kesulitan di bagian pembagian tugas karena kan basically kita buat lagi gitu kan materinya, belum lagi dari beberapa prodi itu ada yang hektik di akhir-akhir gitu. Maksudnya di akhir-akhir semester. Jadinya kan agak sempet nggak kesentuh tugasnya dan pada akhirnya juga kita deadliner seperti itu, Dok. Mungkin lebih enak jika menggunakan ya seperti itu. Gitu. Terima kasih, Dok. Iya, mungkin itu lebih bagus. Saya sih nggak mau kalian kerja 2 kali karena kan di samping IPE kalian punya juga tugas-tugas tersendiri ya, blok-blok yang kalian harus kerjakan, yang kalian harus pelajari dan ujian seperti itu ya. Jadi gimana caranya target kita tercapai tapi tidak membebani. Itu sih pikiran saya sih. Ada baiknya memang ketika kalian membahas SGD dan membuat PPT, kerjakan sebaik-baiknya. Karena itu kan akan dijadikan video. Bisa ya? Bisa kayak gitu ya. Jadi kalian kupas baik-baik tuh case-nya, terus lihat dari prodi kalian. Nanti ketika membuat PPT juga dibuat yang baik, nggak asal buat, karena beberapa saya lihat dari yang kebetulan saya evaluator juga di situ, beberapa kelompok niat banget sih, bagus, PPT-nya bagus. Ada kelompok asal copy paste, gitu loh. Tidak banget gitu loh. Jadi ada yang memang bagus, ada yang nggak banget gitu. Nah dari situ saya ngeliat nih kayaknya ada yang asal buat, yang penting lulus aja, gitu kan target kita nggak kecapai, bukan nilai doang yang kita inginkan. Jadi ya, bagaimana kalau seperti itu? Jadi diperbaikin baik-baik ketika membuat case dan membuat PPT. Nanti kalau yang 1-25 itu ketika pleno selesai, PPT-nya dikoreksi ketika pleno, udah langsung bisa buat videonya setelah itu. Ya. Kemudian yang kelompok 26-50 ya setelah SGD 2 baru buat videonya. Jadi enak tuh setelah pleno 2, udah selesai tugasnya, tinggal ujian CBT, beres deh gitu. Terus yang setuju ya, itu aja ya. Ya, jadi semuanya pakai itu aja ya, setuju ya? Nggak membuat video masing-masing lagi. Jadi kelompok aja udah. Thank you responnya. Terus ini kenapa nih lagi nih yang membuat bingung? Apa yang ngechat nih? Ratna Sari Dewi gimana? Ratna Sari Dewi nih chatnya. Oh, upload di file di Simak gimana? Kendalanya apa? Nah, sekarang ini udah pelaksanaan udah. Terus udah selesai ujian. Apalagi sih tugas kalian setelah selesai ujian? Yang disimak-simak itu kalian disuruh ngapain sih? Coba siapa yang bisa berkomentar? Kalian diminta mengupload file apa aja di Simak? Saya nggak terlalu tahu soalnya gitu. Ada yang komentar nggak? Kalian disuruh upload file apa aja sih di Simak biar bisa keluar nilainya? Ingin menjawab, Dokter? Iya, maaf ya. Untuk upload di Simak itu kita mengupload lebih ke arah student project kita dan bukti-bukti sudah mengupload ke Instagram dan juga YouTube, Dokter. Tapi untuk uploadnya mungkin beberapa teman-teman mengalami kesusahan karena upload itu berbentuk 4 tahap, Dokter. Jadi kayak ya berbentuk 4 tahap. Ada laporan kalau nggak salah ada pengajuan dulu, pengajuan kerja praktek. Habis itu
upload hingga finalisasi kayak gitu, Dokter. Oke, berarti terlalu ribet ya tahapan simaknya ya? Bener ya? Kayak gitu ya? Ya, mungkin menurut teman-teman seperti itu, Dokter. Iya deh, nggak apa-apa menurut semuanya lah pasti ya. Berarti upload saya perbaiki di upload simak berarti ya. Oke. Ya, nanti saya bicarakan dengan tim operator simak kenapa mesti ribet sih gitu ya. Kan cuma ngupload doang. Ya. Ada lagi nggak kendalanya di mana? Berita acara perkuliahan link SP dalam bentuk PDF gitu ya. Kayaknya kalian sebenarnya nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Berita acara kan udah ada operator ya. Ya, nanti saya konfirmasi lagi. Ini kan di akhir ya nanti ya. Nih, apalagi kendala kalian selain itu? Tadi get ACC ya. Bisa di chat saya langsung kalau ada perubahan atau apa, bisa di chat saya langsung. Untuk study guide-nya, nanti case-nya seperti biasa pas mau ini aja, SGD aja. Gimana Fix? Udah? Kontrak perkuliahannya udah jelas ya, absen tuh udah sama lah. Ini aja di record nih absennya, kita kirim lagi nanti ke simak harus setuju admin juga tiap tahap. Oke. Selamat siang dok, Ya, yang izin silakan. menyampaikan. Ampur sebelumnya dok, yang tadi ada kendala sinyal jadi agak susah on mic. Jadi dan kolom chat juga rada macet di tiang. Jadi saya izin menyampaikan untuk terkait dengan penugasan yang paling saya yang paling agak kesusahan itu dan agak kendala sedikit itu di bagian format nama penugasan. Kenapa? Karena dari masing-masing Tian dapat info dari beberapa prodi itu ada yang berbeda nih ke dok, dan jujur dari Tiang sendiri sebagai pengupload tugas juga kadang bingung mau pakai yang mana kayak gitu dok, terutama di SP juga seperti itu dok. Ya mungkin itu aja dari Tiang, terima kasih dok. Apanya format? Format penugasan, format nama file penugasan itu dok. Oh, nama filenya. Berarti masalahnya kendala di upload simak lah pokoknya ya. Iya, gitu dok. Oke. Tidak ada ini, justru harus menunggu admin juga katanya pada tiap tahap ya. Oke, jadi kalian mantengin simak aja kerjaannya berarti ya. Padahal bisa ngerjain yang lain. Ya, nanti saya komunikasikan biar nggak ribet. Ini dari kapan coba ribet kalian? Kayaknya ini warisan IPI zaman dulu ini kayak gini. Ya, terus saya bicarakan. Terus ada lagi nggak? Ini enak nih kalau ada masukan dari kalian, karena kita nggak benar. Kalau saya sih ngurusnya di kurikulum sama dokter Sudirah. Ini nggak pernah nyampe ke sini gitu. Terus ternyata pada akhir-akhir pada ribut semua, kok belum bisa di-reload, mahasiswanya belum upload di simak loh. Ini apa masalahnya gitu, belum tahu juga. Kalau kalian nggak ngomong, kita juga nggak bisa tahu. Gitu. Ada lagi nggak masukannya? Nggak apa-apa. Saya nggak nyatet namanya. Sore dok. Iya. Mungkin saya izin memberikan saran sedikit nih dok. Sebelumnya perkenalkan saya Raul dari PSSKPD. Mungkin hal yang yang saya berikan saran itu terkait dengan setting di kalau waktu IPS 1 itu kan wonten OASE-nya dokter. Nah mungkin sana waktu IPS 1 itu SGD-nya kan ada 4 kali, sedangkan kita buat laporannya itu 2 kali, SGD 1 dan 2 dijadiin 1 gitu untuk laporannya. Nah, waktu pertama kali kita upload di OASEN itu kan ada 4 di sana setting SGD-nya. Nah, waktu itu kita sempat bingung apakah kita setengah-setengah bikin laporannya dari step 1 sampai step 5 dulu dikumpul atau ntar step 7-nya dikumpul belakangan ke untuk waktu itu informasinya juga udah udah tersampaikan dan dikumpulnya ternyata di SGD kedua. Nah mungkin itu bisa dijadiin masukan dari yang
untuk untuk pengumpulan format untuk pengumpulan laporannya bisa dipisah aja tempatnya ke untuk laporan 1 dan laporan 2. Untuk SGD-nya mungkin bisa dipisah juga tempat settingannya untuk kita bisa lihat nilai dari fasilitatornya. Nah, mungkin segitu saja, Dokter. Terima kasih. Oke, mengenai OASE nanti kayaknya kita nggak perlu deh kalian upload tugas di OASE tentang ininya deh. SGD-nya mungkin nanti kita nanti saya bicarakan lagi ya sama tim ya, apa cukup di Google Form aja, nanti sekalian aja nggak sama dengan IPE 1 gitu. Yang penting kalian ngupload laporan kalian, PPT kalian itu aja ya. Medianya bisa macam-macam, mungkin kalau nanti ada video linknya aja di OASE dimasukkan. Terus kalau malah kalian terkendala di OASE bilang aja, kan ada nggak mesti di sana. Yang penting kita pada prinsipnya menerima tugas kalian mengerjakan tugas itu aja, ya. Jadi nggak usah repot-repot lah, seperti itu. Ya, ada lagi nggak? Nanti kan ada forum komunikasi itu ya dengan korti-korti kalian, mungkin di situ saya akan jelaskan lagi apa-apa tugas kalian. Yang sekarang fokus kuliah aja dulu sambil saya perbaiki sistem. Saya nggak mau bikin kalian ribet, itu aja sih intinya. Nah, kuliahnya kan lumayan tuh sampai kuliah ke-9 dulu SGD. Kalau soal ujian gimana? Mengerjakan ujiannya gimana? Nggak ada masalah ya? Gini aja nanti, karena ini ada beberapa miskomunikasi dalam informasi penguploadan di SIMAK, nanti setelah kalian ujian, itu kita akan ketemu lagi ya, kita akan jelaskan seperti ini lagi, bagaimana tahap kalian selanjutnya, gitu aja ya, biar kalian nggak kebanyakan pikiran. Sekarang fokus belajar aja, fokus dengerin kuliah aja dulu, fokus SGD, gitu aja. Nanti masalah simak-simaknya setelah kalian ujian, kita ketemu lagi, Zoom lagi terakhir, terus bagaimana proses penguploadannya, saya akan Zoom dengan adminnya langsung. Ya, gitu ya. Baik ya, buat ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau enggak, kita udah selesai aja. Istirahat. Ada lagi yang ditambahkan nggak? Bisa chat langsung ke saya juga nggak apa-apa ya kalau ada yang masalah. Mohon maaf dokter, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Fani Pramesti, dok dari PSKPD. Tadi saya join itu lupa dengan format namanya. Apakah tadi absen ya, dok? Joinnya lupa dengan format nama? Ya, jadinya masih pakai join lecture di PSKPD, nama _nim. Oh, nggak apa-apa. Kami dokter Saya aja nanti ya, saya sampaikan ke adminnya juga nanti ya. Chat ke saya aja. Ke WA saya ya. Biar saya ini lagi ke adminnya. Apa lagi? Udah. Kalau ada yang bermasalah IPE-nya bilang aja ke saya. Saya nggak mau, pada intinya saya nggak mau membebankan kalian gitu loh. Ngapain? Nggak ada penting-pentingnya juga membuat kalian stres. Saya maunya kalian, karena gini deh, IPE itu penting banget. Cuman kadang penyampaiannya nggak pas. Dalam artian ketika kalian nanti menjadi seorang profesi kesehatan, entah itu dokter, perawat, dokter gigi, psikolog dan lain-lain gitu ya, kalian itu perlu profesi lain gitu. Jangan sampai kalian arogan merasa kalian nggak perlu orang lain gitu. Itu aja. Jadi bagaimana caranya kalian merendahkan hati kalian untuk bisa berkolaborasi kalau teman-teman yang lain tuh penting sekali buat kalian. Jadi kalau misalnya dari sekarang kalian udah kenal, ke depannya tuh enak. Ya kalian udah jadi profesi kesehatan, misalnya aja nih seorang dokter pengen tahu obatnya nih gimana. Kan enak kalau sudah kenal dari awal, jadi kalian bisa chat teman farmasi kalian, oh iya aku punya teman dulu IPE kayak gini. Bisa chat konsultasi obatnya, seperti itu.
Banyak sekali manfaatnya kalau kalian bisa berinteraksi dari sekarang. Paling penting sih kadang kita sendiri nggak tahu peranan kita apa gitu. Oh iya, untuk case SGD ya, case SGD-nya waktu FPI 1 gimana mereka memberikannya? Bukannya di koordinatornya ya? Bukannya case disampaikan lewat koordinator, terus koordinator memberikan ke teman-teman yang nggak seperti itu? Oke. Iya, sarannya oke, saya terima sarannya nih dari temannya nih, bagus sih untuk informasinya kita di OASA aja ya, case SGD-nya langsung Dukun kuliah, dukun kuliah, dukun kuliah gak, dukun kuliah gak, dia dukun kuliah gak, matian gak, matian Selamat gak, sore. nanti pajak gak mamule, sabar gak, sabar gak, lu punya ayat bener, bener, yang ini pajak rumah gak boleh, bapak nih mak mau. Selamat sore, dokter. Iya. Kenapa? Mohon maaf, dokter. Silakan. Mungkin Kenapa? izin saran untuk Pak, ini ada Pak. Kenapa dia? Sabar gak, udah keto, sabar keto, udah PSSI KPN, Niluh Dewi Apa nih? Aprilianti, mungkin bisa di mute ya. Ya, Ada masalah kayaknya dia loh, Dek. Aduh. Iya, ya, silakan. Baik dokter, mohon maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Theodor Mancinababan dengan dari PSSKPD. Izin menyarankan dokter untuk learning test atau kasusnya pada SGD itu mungkin bisa diberikan pada awal atau di saat pembagian study guide-nya. Dokter, mungkin sekarang study guide-nya sudah diberikan. Apakah memungkinkan untuk kasusnya bisa diberikan mungkin seminggu sebelumnya, karena kami sedikit kebingungan sih dok untuk mencari itu kasusnya. Seperti itu sih dok. Biasanya soalnya diberikannya H-1 atau pada hari H dok, Gitu. untuk kasusnya. Dan sebenarnya PBL itu pada intinya kasusnya harus fresh. Jadi untuk melihat prior knowledge kalian udah pernah membaca apa enggak, makanya ada dua tahapan. Tahap pertama hanya mengenal istilah-istilahnya aja dulu, seperti itu, Dek. Tapi kalau kalian kesusahan mendapatkan kasusnya, mendapatkan tempatnya, mungkin di OASE aja ya, saya sepakati mungkin 1 hari sebelumnya aja, ya. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Sebelumnya, kalau misalnya ada kelompok yang belum punya, belum mendapatkan, bisa langsung hubungin ke saya. 1 hari sebelumnya nanti saya akan upload di OASE. Gitu. Ya. Selamat sore. Iya dok, terima kasih banyak dok. Selamat sore dokter. Sore ya. Bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Yuta dari Prodi PSSKPD. Izin bertanya dokter, untuk file yang diupload di Simak Nike, untuk file saya sampai sekarang dokumen finalnya Nike belum di ACC, dokter belum di accept. Sedangkan teman-teman yang lain katanya sampun di accept Nike, bagaimana ya dokter sebaiknya? Ya, itu sih makanya nanti yang sebelumnya mungkin hubungin ke adminnya aja deh. Darmanto Jadi nanti ada. melalui ini nggak dokter, ketua SGD masing-masing mungkin nggak? Iya, SGD-nya menghubungi ke adminnya ya, Pak Darmanto. Kalau yang nanti saya lagi pikirkan untuk buat sistemnya lebih mudah untuk yang IPI 2 ini. Nanti saya sosialisasikan setelah ujian. Ya. Oke, terima kasih dokter. Malah mungkin saya bikin supaya kalian nggak ada mengupload apa-apa lagi gitu loh. Biar admin aja yang mengupload, kalian kan sudah mengirimkan linknya tuh. Tugas-tugas kalian sudah kalian kumpulkan, biar adminnya aja yang mengupload ke Simak. Kasih semuanya seperti itu. Ya. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Ada lagi?
Kalau PBL yang sebenarnya itu, Dek, malah biasanya pasifnya langsung masuk dan membacakan case. Kayaknya asik kayak gitu deh, biar kalian nebak-nebak nih, apa nih ntar nih. Jadi benar-benar murni pure, yang namanya murni kita menggali, main teka-teki, menggali pikiran kita, pengetahuan-pengetahuan kita ada sebelumnya gitu. Ntar pasifnya aja yang bacain ya, kayaknya ya, lebih bagus ya. Kita kirim ke pasifnya aja deh. Biar surprise nih bahas apa sekarang kayak gitu. Udah nggak ada lagi ya, saya akhirin ya. Udah cukup. Saya udah tahu, berarti study guide sudah fix ya, udah ACC. Nanti nama-nama yang ada silakan chat saya. Jadwal sudah ACC, kalau ada perubahan jadwal kita akan informasikan lagi. Jaga kesehatan, kalau nggak bisa ikutin kuliah, informasiin aja ke saya. Oke, ya. Kalian akan ketemu Dr. Sudira sebentar lagi, ada waktu break beberapa menit. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik. Jangan segan untuk WA saya langsung kalau kalian ada terkendala. Ya. Udah sukses, salam sehat semuanya. Oke, silakan. Saya end meeting. Semuanya dokter. Terima kasih semuanya.